Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak kelas 7. Mari kita lanjutkan materi IPS kita tentang jenis dan fungsi lembaga sosial. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi dan diberi kemudahan. Pada pertemuan yang telah lalu, kita sudah membahas tentang pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Nah, maka kita akan membahas tentang jenis dan fungsi lembaga sosial. Sebelum kita lanjut, seperti biasa kalian harus tahu tujuan pembelajaran yang akan kita bahas supaya kalian fokus pada materi pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita kali ini ada 6. Yang pertama, kalian harus dapat menguraikan fungsi lembaga sosial. Yang kedua, menyebutkan 5 macam jenis lembaga sosial. Yang ketiga, menjelaskan pengertian lembaga keluarga. Yang keempat, menyebutkan fungsi lembaga keluarga. Yang kelima, menjelaskan pengertian lembaga agama. Kemudian yang keenam, menjelaskan fungsi lembaga agama. Ya, jadi sekali lagi, jenis dan fungsi lembaga sosial. Dalam masyarakat Indonesia yang heterogen terdapat berbagai jenis lembaga sosial di mana satu sama lain saling berhubungan dan saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Lembaga sosial tumbuh karena kebutuhan masyarakat untuk mencapai tujuan keteraturan kehidupan bersama. Jika dalam suatu masyarakat tidak ada lembaga sosial, maka kehidupan dalam masyarakat akan mengalami kekacauan. Adanya lembaga sosial di masyarakat memiliki peran dan fungsi bagi masyarakat dalam rangka mencukupi kebutuhan pokok atau dasar-dasar tiap anggota masyarakatnya. Berbagai lembaga sosial yang terdapat di dalam masyarakat mempunyai fungsi sendiri-sendiri yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau demikian, apa sebenarnya fungsi dari lembaga-lembaga sosial yang ada di dalam masyarakat? Nah, Ibu jawab, fungsi lembaga sosial di dalam masyarakat diantaranya yang pertama adalah memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat bagaimana harus bersikap atau bertingkah laku dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul atau berkembang di lingkungan masyarakat, termasuk yang menyangkut hubungan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Lembaga sosial memberikan arahan kepada setiap anggotanya bagaimana ia harus berbuat sehingga tidak menimbulkan penyimpangan yang dapat meresahkan masyarakat. Jadi intinya yang pertama adalah sebagai pedoman bagi anggota masyarakat. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Lembaga sosial bermaksud untuk menghimpun dan mempersatukan anggota-anggotanya agar tercipta interaksi dalam masyarakat. Namun, apabila dalam suatu lembaga sosial sudah tidak ada lagi perilaku warga masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi disintegrasi. Lembaga sosial mengatur berbagai aktivitas masyarakat sehingga terwujud kehidupan yang serasi atau harmonis. Kemudian yang ketiga adalah memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial atau kontrol sosial. Artinya, lembaga sosial sebagai sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota masyarakatnya. Lalu jenis-jenis atau macam-macam lembaga sosial diantaranya adalah ada 5. 1. Lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan lembaga politik. Yang akan kita bahas baru 2 lembaga dulu pada sesi ini, yaitu lembaga keluarga dan lembaga agama. Nah, sekarang lembaga keluarga. Kita bahas lembaga keluarga. Apa itu lembaga keluarga?
Keluarga merupakan unit sosial yang terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anaknya. Anak-anak inilah yang nantinya berkembang dan mulai bisa melihat dan mengenal arti diri sendiri. Dan ia kemudian mulai dikenal sebagai individu. Keluarga berperan membina dan membimbing anggota-anggotanya untuk beradaptasi dengan lingkungan fisik maupun lingkungan budaya di mana ia berada. Keluarga terbentuk dari sebuah perkawinan yang sah menurut agama, adat, dan pemerintahan. Dalam keluarga diatur hubungan antar anggota keluarga sehingga tidak tiap anggota mempunyai peran dan fungsi yang jelas. Contohnya, seorang ayah sebagai kepala keluarga sekaligus bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Seorang ibu sebagai pengatur, pengurus, dan pendidik anak-anaknya. Seorang anak harus membantu kedua orang tuanya. Nah, secara sadar atau tidak sadar, anggota keluarga mempunyai peran yang berkaitan dengan proses regenerasi bagi putra-putrinya. Sebagaimana halnya dengan lembaga lain, maka keluarga pun mempunyai fungsi. Apa itu fungsi lembaga keluarga? Pada umumnya, lembaga keluarga memiliki fungsi diantaranya yang pertama adalah fungsi reproduksi. Dalam keluarga, anak-anak merupakan wujud dari cinta kasih dan tanggung jawab suami istri meneruskan keturunannya. Keluarga mempunyai fungsi reproduksi, artinya dari pernikahan diharapkan akan memberikan keturunan. Yang kedua adalah fungsi proteksi, artinya perlindungan. Keluarga memberikan perlindungan kepada anggotanya, baik perlindungan fisik maupun yang bersifat kejiwaan, ketenangan ya. Apabila di dalam keluarga terdapat rasa aman, proses sosial di dalam keluarga dapat berjalan harmonis. Kemudian yang ketiga adalah fungsi ekonomi. Pada umumnya dalam sebuah keluarga, ayah merupakan kepala keluarga serta menjadi tulang punggung keluarga. Ayah mempunyai kewajiban memenuhi kebutuhan ekonomi anak-anaknya. Pada masyarakat modern tidak menutup kemungkinan ibu juga mencari nafkah untuk mencari dan membantu perekonomian keluarga. Suami dan istri memikul tanggung jawab ekonomi terhadap anak-anaknya. Kerjasama yang baik antara ayah dan ibu di dalam mengelola pendapatan menjadikan keluarga dapat memfungsikan ekonomi secara efektif dan efisien. Yang keempat adalah fungsi sosialisasi. Nah, ini keluarga berperan membentuk kepribadian anak agar sesuai dengan harapan orang tua dan masyarakat. Keluarga merupakan sosialisasi pertama bagi anak atau sosialisasi primer. Di dalam lingkungan keluarga, anak mulai dilatih dan diperkenalkan cara-cara hidup bersama dengan orang lain. Anak diajak memahami lingkungan yang lebih luas sehingga pada saatnya nanti seorang anak benar-benar siap untuk hidup dalam masyarakat. Anak diperkenalkan oleh orang tuanya mengenai norma yang berlaku di masyarakat, seperti norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Dalam rangka sosialisasi ini pula anak diajarkan menjalankan kehidupan yang sesuai dengan nilai dan norma masyarakat. Kemudian yang kelima, fungsi afeksi. Fungsi afeksi adalah kasih sayang. Keluarga memberikan kasih sayang dan perhatian terhadap anak-anaknya. Kemudian yang keenam adalah fungsi pengawasan sosial. Sebagai anggota keluarga, pada dasarnya saling kontrol atau saling mengawasi karena mereka memiliki tanggung jawab dalam menjaga nama baik keluarga. Dalam kenyataannya, fungsi ini biasa dilakukan oleh anggota keluarga yang lebih tua usianya. Kemudian yang ketujuh adalah fungsi pemberian status. Nah, melalui fungsi ini setelah terjadi pernikahan, seorang laki-laki nanti statusnya menjadi ayah, bapak, atau seorang kepala keluarga.
Kemudian si istrinya, si perempuannya akan berubah statusnya menjadi seorang ibu atau seorang istri. Kemudian anak-anaknya. Nah, itu jadi fungsi pemberian status. Jadi setelah terjadi keluarga akan ada perubahan status. Yang asalnya lajang disebut bapak, yang asalnya seorang perempuan gadis disebut ibu atau sebagai istri, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah fungsi dari lembaga keluarga. Kita masuk pada lembaga yang berikutnya, yaitu lembaga agama. Apa itu lembaga agama? Lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Agama yang dapat menjadi pelopor dalam menciptakan tata tertib sosial pada masyarakat. Agama merupakan suatu lembaga atau institusi penting yang mengatur kehidupan rohani manusia. Kita sebagai umat beragama semaksimal mungkin berusaha untuk terus meningkatkan keimanan kita melalui rutinitas beribadah untuk mencapai rohani yang sempurna kesuciannya. Bangsa Indonesia dalam lintasan sejarahnya selama beribu-ribu tahun adalah bangsa yang toleran dan terbuka. Contohnya, kita harus menghargai orang lain yang berbeda agamanya dengan kita ketika mereka sedang menjalankan ibadahnya. Sejak awal sejarahnya yang paling dini, pengaruh agama-agama luar diterima dengan ramah, tetapi direfleksikan kembali dalam konteks kebudayaannya sendiri. Nah, ini adalah beberapa tempat ibadah agama-agama yang ada di Indonesia. Misalnya masjid, kelenteng, gereja, vihara, dan pura. Nah, agama pada dasarnya aktivitas manusia untuk berhubungan dengan Tuhannya. Agama sangat penting untuk menyeimbangkan kehidupan manusia, yaitu antara kehidupan dunia dan akhirat. Pendidikan agama menuntun individu untuk berperilaku baik terhadap sesama manusia, makhluk hidup, dan alam sekitarnya. Lalu apa fungsi lembaga agama? Nah, secara jelasnya fungsi lembaga agama antara lain: yang pertama, sebagai pedoman hidup bagi manusia, baik dalam kehidupan sebagai pribadi, dalam hubungan dengan Tuhan, dalam hubungannya dengan manusia lain, dan hubungannya dengan alam sekitarnya. Kemudian yang kedua, sebagai sumber kebenaran. Dalam diri para penganut umat beragama ada keinginan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Untuk itu, agama mengajarkan dan memberikan jaminan dengan cara yang khas untuk mencapai kebahagiaan dan mengatasi kekurangmampuan manusia. Yang ketiga, sebagai pengatur tata cara hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhannya. Kemudian fungsi yang keempat adalah sebagai tuntunan prinsip benar dan salah untuk menghindari perilaku menyimpang seperti membunuh, mencuri, berjudi, dan sebagainya. Kemudian fungsi yang kelima adalah sebagai pedoman pengungkapan perasaan kebersamaan. Di dalam agama diwajibkan berbuat baik terhadap sesama. Kemudian yang keenam, sebagai pedoman keyakinan manusia berbuat baik yang disertai dengan keyakinan bahwa perbuatannya itu merupakan kewajiban dari Tuhan, dan yakin bahwa perbuatannya itu akan mendapat pahala walau perbuatannya sekecil apapun. Kemudian yang ketujuh adalah sebagai pedoman keberadaan yang pada hakikatnya makhluk hidup di dunia ini adalah ciptaan Tuhan semata. Yang terakhir, sebagai pedoman untuk rekreasi dan hiburan. Dalam mencapai kepuasan batin melalui rekreasi dan hiburan tidak melanggar kaidah-kaidah agama. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Kita masuk pada sesi evaluasi. Nah, evaluasi yang pertama. 1. Uraikan fungsi lembaga sosial. Kedua, sebutkan 5 macam jenis lembaga sosial.
Yang ketiga, apa pengertian lembaga keluarga? Keempat, sebutkan fungsi lembaga keluarga. Kelima, apa pengertian lembaga agama? Yang keenam, uraikan fungsi lembaga agama. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang lembaga sosial yang lainnya. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat, wawasan dan pengetahuan kalian semoga semakin bertambah. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.